Laila, suaramu. Aku hadir, guys. Makin banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sementara saya mute semuanya ya. Nanti acara penyuluhannya ini kita buat sepadat mungkin, tapi sejelas mungkin seperti itu. Agar mungkin ada teman-teman mahasiswa yang mengikuti penyuluhan ini pakai kuota masing-masing, tidak pakai wifi, jadi itu juga tidak terlalu menghabiskan data banyak-banyak kayak gitu ya. Oke, sekali lagi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, terlebih dahulu perkenalkan sekali lagi, kalau kemarin lewat via grup gitu ya, sekarang via Zoom. Perkenalkan, nama saya Anas Ma'rufanizar. Di sini saya berlaku sebagai dosen pembimbing lapangan kalian pada KKN PMDR ini ya, dari rumah seperti itu. Oke, kita buka aja terlebih dahulu acara pembekalan mahasiswa dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja mungkin sedikit saya sampaikan dari PPT yang kemarin, mungkin sama rekan-rekan mahasiswa ini sudah banyak ditonton atau dilihat ya. Saya share screen lagi, tapi sedikit aja. Soalnya ada yang perlu saya sampaikan. Oh, bukan yang ini. Bentar. Sudah terlihat ya? Oke, jadi gini. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, bisa langsung diaktifkan audionya. Kemudian langsung menyela, enggak apa-apa. Biar kalau ada pertanyaan langsung jawab seperti itu. Nah ini gini, untuk KKN kita di semester ini, di tahun ini itu berbeda dengan KKN-KKN sebelumnya, karena ini dilakukan pada masa pandemi, jadi ada tulisannya DR kayak gitu, dari rumah. Nah lokasi KKN-nya itu berasal dari tempat masing-masing. Kalau misalnya tempatnya mas-mas atau mbak-mbak ini ada yang sudah dari rumah, ya sudah penelitiannya di rumah, KKN-nya di rumah. Kalau di pondok, ya sudah di pondok itu aja. Atau di kos, ya sudah di kos itu aja. Jadi nggak perlu pulang kampung, nggak perlu. Bagi yang sudah pulang kampung, ya udah nggak apa-apa. Penelitian di sana aja, atau KKN di sana saja. Seperti itu. Jadi masuk ke poin 3 itu, satu kelompok KKN diperbolehkan dari daerah yang berbeda-beda. Oke. Kemudian setiap kelompok diminta untuk membentuk struktur, sudah kayaknya kemarin. Semua peserta. Nah ini, nomor 5, guna mendukung KKN online, nantinya KKN DR ini dari rumah, semuanya itu berbasis online. Jadi mas-mas dan mbak-mbak tidak perlu lagi untuk keluar-keluar, mengadakan acara secara kondisional seperti itulah. Tidak perlu.
kalau misalnya daerahnya itu daerah yang rawan corona. Makanya di kemarin di grup itu saya tanya satu-satu bagaimana keadaannya di masing-masing wilayah, masing-masing tempat tinggal domisili berkenaan dengan virus corona. Jadi tidak harus. Kalau misalnya Pak di sini di tempat saya tinggal, di tempat saya domisili, virus corona aman, zonanya zona hijau. Jadi saya akan melakukan ini, soalnya memang sudah ada di sini acaranya dan diperbolehkan, silahkan, tidak membatasi. Tapi bagi teman-teman mahasiswa yang daerahnya itu masih zonanya itu zona orange, merah, hitam bahkan, atau ada yang kuning, tetapi sudah diwanti-wanti oleh daerah setempat bahwa tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa, ya jangan. Seperti itu. Jadi di sini sifatnya dipermudah saja. Kalau ada yang mudah, kenapa yang susah kayak gitu. Nah, kemudian ini program kerjanya. Jadi gini, nanti itu kan dalam satu kelompok ada 15 atau 17 mahasiswa. Saya lupa, sekitar itulah. Nah, produk akhirnya itu harus ada 4 ini. Kepedulian COVID, ini program-programnya. Kepedulian COVID, relasi agama. Yang relasi agama dan kesehatan ini tidak usah, karena itu untuk perguruan tinggi yang sains. Kalau di sini kan enggak. Jadi yang poin kedua itu dihilangkan. Jadi cukup kepedulian COVID-19, moderasi agama, pendidikan dan dakwah keagamaan. Perlu diketahui ya, kalau KKNDR ini tidak harus sesuai dengan jurusannya masing-masing. Ini kebijakan dari LP2M. Soalnya susah kalau misalnya saya ada di Fakultas Ekonomi, Pak. Biasanya kakak-kakak tingkat saya itu KKN di bank misalnya. Susah. Jadi tidak harus seperti itu ya. Cukup mengerjakan 4 atau 3 program kerja KKN DR ini saja. Nah ini. Oke. Yang perlu saya jelaskan tadi ada yang lupa. Ini tadi kan guna mendukung KKN online, maka semua peserta KKN diwajibkan memiliki akun platform media sosial seperti minimal itu ada 3, Facebook, Instagram, dan YouTube. Dan semuanya itu dengan nama dan foto profil asli mahasiswa. Kayak gitu ya. Jadi nanti kalian kan tidak bisa konsultasi secara tatap muka. Jadi saya melihat laporan-laporan kalian itu dari media sosial yang ada. Facebook, Instagram, dan YouTube semuanya kalian upload di sana nantinya. Enggak semuanya. Maksudnya tidak ketiga-tiganya. Kalian pakai dalam satu kegiatan. Cukup salah satu boleh. Pak, saya kepingin semuanya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Minimal satu. Kayak gitu. Terus oke, jadi ini programnya kepedulian COVID-19. Nanti kalian milih kegiatannya itu sosialisasi, diskusi, atau bikin konten, kerjasama kelembagaan, misalnya ada gugus COVID di daerah kalian, kemudian kalian kerjasama dengan mereka buat penyuluhan. Entah penyuluhannya itu memang langsung tatap muka, atau misalnya lewat online gitu nggak masalah. Jadi kalian kerjasama lah dengan lembaga-lembaganya. Kalian bisa lihat sendiri sih. Jadi program utamanya itu ya, yang pertama kepedulian COVID-19, nanti model kegiatannya kalian milih bebas. Kemudian relasi agama dan kesehatan itu tidak usah. Kemudian langsung aja moderasi beragama. Diskusi online, konten kreatif, kerjasama kelembagaan sama. Misalnya kalian menggabungkan sih kepedulian COVID-19 dengan moderasi beragama. Artinya gini, kalau moderasi beragama saja kan bisa dalam bentuk toleransi beragama. Jadi misalnya kalian yang punya background dakwah atau misalnya kerjasama kelembagaannya dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk takmir-takmir masjid. Kalian bekerja sama dengan takmir masjid buat acara apa gitu. Biasanya kan ada kalau webinar sekarang itu ngaji online kayak gitu-gitu itu. Itu masuk dalam moderasi beragama. Kemudian yang terakhir pendidikan dan dakwah, konsultasi agama. Oh ini ngaji online, sorry. Kerjasama kelembagaan dan lain-lain. Intinya sih seperti ini. Kemudian ada satu lagi yang tidak tercatat di sini. Itu kemarin ada titipan, sebisa mungkin mahasiswa itu ada satu saja dalam satu kelompok. Ini dalam satu kelompok ya, minimal satu itu ada yang membahas tentang kekerasan seksual berbasis gender. Kekerasan seksual berbasis gender. Jadi ini ditekankan minimal satu ada. Memang tidak masuk pada ketiga program yang tadi.
Ketiga yang ini, COVID-19 enggak, ini enggak, tapi bisa sih masuk ke sini juga bisa. Masuk ke sini. Pendidikan dan dakwah keagamaan itu bisa dikaitkan dengan itu. Yang penting kemarin itu pihak LP2M minta untuk ada KKN dalam bentuk program kekerasan seksual berbasis gender. Misalnya nanti kalian akan melakukan sosialisasi-sosialisasi anak-anak anak-anak kecil, soalnya biasanya anak-anak kecil itu kan nggak tahu. Jadi bagian mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, seperti itu. Jadi itu, mungkin itu saja, langsung tanya jawab aja mungkin ya. Nah ini sebentar, sedikit saya sampaikan produk KKN. Jadi ini ada produk akhir yang harus kalian atau kelompok kalian miliki. Hasilkan di akhir KKN ini. Yang pertama, artikel opini itu individu sifatnya. Jadi dari program kerja atau proker-proker yang kalian laksanakan, itu kalian buat artikelnya. Kemudian buku ini secara kelompok. Nah ini gini, kita permudah saja. Dari artikel-artikel yang kalian buat, kalian gabungkan jadi satu, itu kita buat buku, selesai. Itu aja, daripada kalian kerja 2 kali, masih artikel, kemudian masih buat buku lagi dari nol, terlalu lama. Padahal waktu kalian cuma 1 bulan. Jadi langsung aja artikel kalian bikin masing-masing sesuai dengan program kalian, nanti digabungkan jadi satu buku. Gitu aja. Kemudian diusahakan, ini berkaitan dengan laporan ya. Kemarin itu mintanya kalau ada laporan per harian gitu. Pas waktu penyuluhan atau pembekalan DPL. Tapi gini aja kita buat mudah, karena tidak semua sinyalnya mudah gitu ya di tempatnya, kita buat aja untuk pelaporan. Pelaporan kita buat se apa itu namanya, yang intinya tidak memberatkan kalian, kita bisa membuat pelaporan 1 minggu sekali. Via apa? Via WA aja cukup. Atau bahkan tidak perlu pelaporan, saya lihat konten-konten kreatif yang kalian hasilkan melalui Facebook tadi itu, Instagram, ataupun apa satunya, YouTube itu tadi. Jadi sebisa mungkin program kerja yang kalian lakukan itu didokumentasikan. Entah itu dokumentasinya berupa foto, ataupun video, direkam kayak gitu, ataupun kalian mau buat meme atau flyer, itu terserah, boleh. Jadi dari sana saya akan lihat, kalian itu ngapain sih dalam 1 minggu ini? Seperti itu. Nah, buat jaga-jaga, kalau misal diminta, kalian buat secara rinci. Satu, misalnya hari Senin, kalian ngapain? Nggak masalah kalau misalnya kalian baru studi pada hari pertama ini ya, studi pustaka atau mencari apa itu namanya observasi gitu ya di daerah tempatnya masing-masing, mencari masalah itu nggak masalah. Kalian tuliskan aja seperti itu. Seendaknya saya tahu hari itu kalian ngapain. Nggak perlu dalam bentuk formal. Kalian bisa itu nuliskan langsung aja dalam buat Excel hari Senin itu ngapain. Selesai gitu aja. Jadi 2 baris 2 kolom cukup. Kolom pertama isinya hari, kolom kedua isinya kegiatan yang kalian lakukan. Selesai. Gitu aja. Nggak perlu banyak-banyak. Itu intinya laporan. Dan kalian lakukan per minggu aja, daripada per hari kan kasihan. Soalnya nggak semuanya sinyalnya mudah. Seenggaknya kalau 1 minggu sekali, dalam 1 minggu itu ada yang keluar, nemu sinyal dikirim pas waktu itu aja. Begitu aja. Itu untuk pelaporan. Kemudian ada konten kreatif itu tadi itu ya, meme, itu individu dan kelompok. Bikin aja kalau misalnya kalian mau menggunakan atau membuat kegiatan apa, misalnya penyuluhan COVID kayak gitu, kalian buat flyernya, selesai gitu toh. Kalau flyer kan bisa itu pakai aplikasi HP bisa. Kemudian video, individu, dan kelompok. Kalau misalnya kalian kesulitan membuat video ini secara individu, meskipun kalau misalnya program kerja kalian itu dilakukan secara online, tinggal direkam, selesai. Itu bisa jadi bukti video. Atau misalnya, kalau misalnya saya tidak seperti itu, Pak, saya susah untuk memvideo, kendala A, B, C, dan D, atau gadgetnya atau gimana, foto saja tidak masalah. Nanti di akhir, kita jadikan satu semuanya, kemudian kita jadikan video dokumen satu kelompok 7 kalau tidak salah kita. Seperti itu. Kalau berita online, setiap kegiatan kalian, kalian masukkan minimal di Instagram sama Facebook. Jadi itu jadi berita online. Jadi silakan bagi yang ingin berminat mengikuti sosialisasi ini seperti itu. Itu masukkan di Facebook atau di Instagram. Itu termasuk berita online juga. Oh ya, terus satu lagi video-video yang tadi itu
itu diupload di YouTube ya, diupload di YouTube. Kalau misalnya kesulitan yang individu, nggak harus satu kali proker langsung diupload, enggak. Belakangan aja enggak apa-apa. Begitu juga dengan yang kelompok. Untuk yang kelompok satu video aja cukup. Pokoknya di dalam video itu biasanya kan ada itu video mahasiswa satu sedang apa, kemudian ganti mahasiswa berikutnya, ganti lagi, dan seperti itu seterusnya. Nggak masalah, nggak usah panjang-panjang, pokoknya ada seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Kita perbanyak di sesi tanya jawab saja mungkin ya. Silahkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang ada pertanyaan bisa diaktifkan audionya. Tidak ada pertanyaan? Oh iya, terus untuk bukti-bukti kegiatan. Sebisa mungkin kalian buat surat. Sebisa mungkin kalian buat surat, minta tanda tangan minimal lah RT. Di akhir ini di akhir kegiatan semuanya, kalian mintalah tanda tangan di RT, minimal itu RT. Bahwa kalian sudah melakukan KKN dengan program kerja ini, dan ini. Seperti itu. Nggak perlulah kalau misalnya kalian minta tanda tangannya itu sampai di mana itu namanya kepala desa, nggak usah, sudah. Cukup di RT saja minimal. Pak, saya kenal dengan kepala desanya. Ya nggak apa-apa, malah bagus. Kayak gitu. Silakan, ada yang ditanyakan mungkin? Atau sudah tahu harus ngapain selama 1 bulan ini? Kalau ini sudah dapat ya. Ini suara saya terdengar apa enggak ini? Intinya berarti nanti dalam buku itu yang gabungan-gabungan dari kalian semua, kalian sudah harus ada ini program yang berupa kepedulian COVID itu apa? Harus ada. Moderasi beragama itu apa? Program kalian. Terus yang dakwah itu apa? Kemudian tadi satu lagi itu yang kekerasan seksual berbasis gender. Itu juga harus ada. Minimal 4 itu harus ada masuk pada buku kalian. Nah, masalah pembagiannya gimana? Itu nanti terserah kalian. Ya jangan satu ya per mahasiswa ya. Soalnya kan mahasiswanya 17. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau sudah cukup jelas? Ketuanya mana ini? Ketuanya di mana? Ketuanya lagi sakit, Pak. Lagi sakit. Udah ikut. Berarti ini 6 ya, 6 orang ya yang ikut ya. Sorry. Bentar, saya stop dulu share screen-nya. Oh, ada 12 orang. Silakan, dari mas-mas dan mbak-mbak ini. Mas Holili mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Holili. Saya bertanya yang tugas individu itu, Pak. Kurang paham juga. Yang tugas individu. Iya. Bentar, saya carikan dulu PPT-nya. Share screen. Oke, jadi gini. Mulai sekarang penerjunannya itu kan tanggal 6. Ini file yang saya share screen kelihatan tapi ya.
Iya, Pak, kelihatan. Jadi gini, penerjunan kalian itu kan tanggal 6, kemudian penarikan tanggal 7. Bukan 1 hari, tapi 1 bulan. Di bulan yang berbeda. Jadi seperti artikel atau opini. Misalkan kalian membuat kegiatan itu penyuluhan. Atau misalnya ngajar ngaji gitu aja sudah bisa jadi kegiatan. Jadi kalian masukkan di dalam artikel itu. Kalian buat artikel. Jadi kalian buat artikel judulnya apa gitu, masalahnya apa. Misalnya di tempat saya masalahnya itu COVID-nya marak, tetapi orang-orang maksudnya COVID-nya marak itu daerahnya itu zonanya zona orange atau zona merah, tetapi orang-orang itu gemar berkumpul. Jadi saya itu pokok permasalahannya. Jadi saya membuat program kegiatan itu tentang sosialisasi COVID. Atau misalnya ada lagi yang lain, sosialisasi cuci tangan yang benar. Bersalaman, seperti apa? Tata caranya, kalian buatlah artikel di situ. Artikel ini sifatnya individu, jadi per orang. Punya satu judul, buat artikel. Intinya itu. Kemudian, itu tugas yang pertama ya, artikel. Nah, dari artikel-artikel itu jadi buku nanti. Artikel-artikelnya masing-masing mahasiswa digabung jadi satu, jadi buku. Ditambahi daftar isi gitu aja. Selesai. Abstraknya dibuang. Jadi itu, jadi buku. Tugas individu lainnya, kalau berita online itu masuk kelompok ya, meskipun namanya berita online itu kan ditampilkan secara online, bisa Facebook, apa itu lagi namanya, Instagram, meskipun namanya itu tugas kelompok di sini, itu tetap diupload oleh masing-masing mahasiswa yang menjalankan proker, kayak gitu. Di sini nomor 5 ini kan berita online. Jadi setiap kalian mau melakukan kegiatan, kalian buat beritanya. Entah itu berita mau diadakan atau berita telah dilaksanakan berupa hasil, terserah kalian. Itu kayak gitu. Video, sekarang gini video ya, video itu bisa individu, bisa kelompok. Kalau yang kelompok itu kita buat di akhir saja, intinya setiap foto kegiatan kalian itu harus ada. Kegiatan di foto, kegiatan di foto. Pak, saya hari ini bikin surat. Ya sudah, kamu ngetik, bikin surat, itu difoto. Karena salah. Hendaknya ada laporannya. Ada fotonya, ada buktinya. Nanti dari foto-foto itu dibuat video, selesai. Itu untuk kelompok. Untuk individu seperti apa? Sama, individu juga seperti itu. Cuma kalian tidak menggabungkan dari foto-foto teman-temannya yang lain. Tapi foto-foto kegiatan kalian sendiri. Misalkan, kegiatannya tadi itu ya, yang sosialisasi COVID itu. Jadi kalian foto sudah, kapan kalian melakukan sosialisasi, itu difoto, 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 digabung jadi video. Pak, saya nggak mau seperti itu, langsung di video aja, boleh. Jadi bukan berupa gambar-gambar yang saling jalan gitu, enggak. Tapi langsung berupa video, boleh. Untuk konten kreatif, sebenarnya konten kreatif sama berita online ini bisa jadi satu. Dalam artian gimana? Misalkan kalian tadi itu mau membuat acara sosialisasi, kalian buat flyernya. Flyer itu kayak apa ya? Ya kayak webinar, akan diadakan webinar dengan tema ini, jam sekian, temanya seperti ini, moderatornya ini, narasumbernya ini, seperti itulah flyer itu. Kayak brosur gitu ya, brosur elektronik kayak gitu itu. Nah, itu nanti kamu upload di Facebook atau Instagram, itu sudah termasuk berita online juga. Jadi poin 3 sama poin 5 bisa diringkas jadi satu. Kayak poin 1 sama 2, akhirnya. Bisa diringkas jadi satu kan? Bikin artikel aja sendiri. Digabung satu, sudah jadi buku. Kayak gitu. Silakan, cukup itu saja nanti artikelnya. Meskipun nantinya itu proker masing-masing mahasiswa kan tidak hanya melakukan satu kegiatan, tidak hanya melakukan sosialisasi saja. Ya kalau 1 bulan hanya melakukan sosialisasi saja kan ya jadi pertanyaan, ngapain saja gitu loh dalam 1 bulan itu. Nah, meskipun ada beberapa program kerja yang dikerjakan oleh mahasiswa, satu orang individu maksudnya, satu mahasiswa, kalian boleh buat artikelnya lebih dari satu. Tapi harus ada loh ya, minimal satu maksudnya. Yang dibuat dalam bentuk artikel. Yang dibuat dalam bentuk artikel minimal satu kegiatan. Pak, kegiatan saya banyak. Ya pokoknya minimal satu.
Kalau kalian mau bikin 3, ya nggak masalah, kan minimalnya 1. Seperti itu. Kalau kegiatannya ya jangan 1 lah. Masa satu mahasiswa dalam 1 bulan hanya membuat 1 kegiatan. Seperti itu. Gimana Mas Lili? Iya, Pak. Yang lain? Yang lain? Sudah jelas? Bisa diakhiri? Oh ya, nanti sampaikan juga ke ketua atau koordinator kelompoknya, kalau misalkan butuh tatap muka, yang tatap muka kayaknya kemarin ada yang area Jember Mangli itu juga ada, yang area Ambulu juga ada, itu silahkan. Kalau misalnya mendesak sekali loh ya, kalau misalnya mendesak tidak bisa online, tidak bisa by WA group, kalian boleh temui. Kalau di Mangli itu berarti di IAIN ya berarti ya, di kantor LPM, kalian bisa temui di sana, LPM, Gedung Syariah Lama lantai 2. Kalau yang di Ambulu bisa langsung ke rumah juga boleh. Ingat tapi ya, ini hanya kalau misalnya mendesak tidak bisa, kalau tidak tatap muka. Silakan. Pak, boleh tanya. Untuk Iya. start KKN-nya itu dimulai tanggal kapan? Untuk apa, Mas? Start KKN-nya. Ah, gini, nanti itu pada tanggal 6 Agustus tentunya, 6 Agustus itu akan dilakukan pelepasan secara bersama-sama. Nanti yang melepas bukan saya, tapi LP2M. Kecuali kalau ada kebijakan-kebijakan tertentu. Misalnya nanti DPL saja, baru kalau seperti itu. Tapi sampai saat ini, berita yang saya terima masih akan dilepas secara bersama-sama oleh Ketua LP2M, dan itu tetap dilakukan secara daring. Entah itu dari Zoom, atau media apa, saya juga belum tahu. Tapi yang jelas itu tetap dilakukan secara daring, itu saja. Dan kemudian akan dilaksanakan, akan diakhiri, jadi pencabutannya itu tanggal 7, bulan selanjutnya. Jadi kalian bisa start itu mulai tanggal 7 Agustus. Mulai tanggal 7 Agustus kalian bisa start. Dan berakhir tentunya sebelum itu, sebelum 7 September. Kenapa kok sebelum 7 September dengan apa itu namanya asumsi sebelum pelepasan pencabutan itu program-program kalian itu sudah selesai, jadi menyisakan beberapa hari saja untuk membuat atau mempersiapkan produk-produk akhirnya. Seperti artikel itu tadi atau misalnya buku. Kalau buku itu kan harus apa itu namanya di akhir-akhir. Soalnya kumpulan dari artikel-artikel kalian dan kegiatan-kegiatan kalian. Kan kayak gitu. Jadi itu harus akhir. Jadi jangan mepet kalau misalnya kalian buat jadwal. Misalkan jadwalnya seperti ini, hari ini kegiatan ini, hari ini kegiatannya hari ini, kegiatan ini sampai di bulan September tanggal 6 itu agak ada kegiatan. Jadi sangat mepet meskipun nanti setelah pencabutan kalian tidak langsung ujian kayak gitu enggak, ada tenggang waktu. Tapi alangkah lebih baik kalau misalnya kalian jadwal jauh-jauh hari sebelum pencabutan itu kegiatan sudah selesai. Kayak gitu. Jadi menyisakan beberapa hari lah atau 3 hari kayak gitu. Jadi 3 hari berarti itu tanggal 5, 6, 7 di bulan September itu kalian gunakan untuk mempersiapkan administrasi-administrasinya. Misalkan ini ya yang tadi itu tanda tangan, RT RW, seperti itu. Kemudian artikelnya kalian, kemudian video-video, melengkapi video-video ada yang belum terupload, nggak masalah. Gitu. Jadi intinya kalau misalnya dari segi LP2M saya nggak mau tahu itu. Dalam artian kamu tanggal 6 masih ada kegiatan, ya nggak masalah gitu loh. Tapi ini hanya saran dari saya, sebisa mungkin 3 hari sebelum pencabutan, itu sudah selesai semua acaranya. Itu Mas Lili. Iya, Pak. Terima kasih. Ini Mbak Siti Nurjamilah kayaknya mau tanya ini. Sampai 3 mahasiswa itu ya. Enggak jadi tanya. Sudah ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada bisa diakhiri. Bisa diakhiri ya.
Iya, Pak. Ya sudah kalau gitu titip kabar-kabar aja untuk teman-temannya yang belum bisa mengikuti pembekalan mahasiswa KKN PMDR ini. Jadi dikasih tahu info-infonya seperti apa saja yang perlu dikerjakan. Kayak gitu ya. Intinya saya titip satu, nggak akan saya permudah, sorry, nggak akan saya persulit. Nggak akan saya persulit, sebisa mungkin saya akan permudah kalian. Intinya itu nanti di akhir, itu empat-empatnya itu, 4 program, yang sosialisasi, apa-apa, dan yang terakhir itu tentang kekerasan seksual berbasis gender itu pokoknya itu harus ada gitu ya. Harus ada entah kegiatannya, pembagiannya bagaimana, yang ini 5 kegiatan Pak, yang ini sekian kegiatan, yang ini sekian kegiatan, itu terserah kalian. Itu aja. Intinya itu. Sudah? Kalau sudah saya akhiri dulu untuk acara pembekalan mahasiswa KKN PMDR pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya meetingnya ya. Oke, Pak.